akhirnya bisa ditumbangkan dan kurang efektif di game kedua. Like-nya cuma 55.000. Waduh. Bikin malu. Bikin malu banget. Nggak benar, nggak benar. Tunjukin 100.000 like, kita 100.000. bakal bergoyang bersama-sama di Land of Dawn. Betul sekali, tanpa malu-malu kita akan bergoyang di Land of Dawn kalau menembus 100.000 like. Oke, KB silakan. Ya, melihat kali ini ada Selena, Nalia, dan Esmeralda. Bisa dibilang ini agak sedikit respect band juga terhadap Renvi. Ya. Dia tadi sempat mengguncangkan Land of Dawn dengan beberapa pergerakan dari Esmeraldanya. Ditambah dengan cloud yang dibuka, ditukarkan dengan Benedetta, Matilda, dan juga ada Sylvana di band beserta dengan Brody. Jadi mereka benar-benar meminimalisir banget hero-hero yang dimiliki oleh teman-teman dari RRQ Hoshi, dari Geek Farm-nya. Dan Geek Farm tetap ingin memilih Jawhead terlebih dahulu, namun follow up dari fighter keduanya adalah Pakuito. Benedetta Ararki Hoshi. Benedetta seorang Pisiko. Pisiko udah menggunakan Benedettanya dan lihat Navari kertasnya banyak juga, bro. Hah? Navari lihat tuh kertasnya. Oh iya, itu pokoknya kertas rundown. Enggak, bukan. Itu adalah data dari statistik para player. Oh iya iya, kalian kertas rundown di bawah-bawah. Gue yakin dia tuh udah ngeprint sendiri itu, bro, niat. Niat, Kalau itu. Acel dengan Death Buku. Note-nya masih ya. Benar, kayak kitab ya. Ini sebenarnya samping saya juga. Benar. Tapi samping saya ini ya ceritanya lagi pensiun untuk jadi coach dulu. Ngeri. Belum ada tawaran di atas 1M. Oh, oke, kalau gitu gue yang nawar. Enggak, ini gue ngasih tau doang nih. Ini kan yang nonton rame banget nih. Semua CEO tim esports biasanya nonton. Ya. Apalagi sekarang hari Jumat kan. Betul. Pulang kerja. Senin harga naik soalnya. Iya, sebenarnya Senin harga naik. Dan buat kalian semua para CEO, buat kalian yang pengen bermain di MPL atau nggak tim-tim MPL yang pengen juara MPL, saya buka untuk KB hari ini per 1M 1 bulan. Mantap Enggak, sekali. 1 bulan, 1 season. 1 season 1M. Dijamin menang. Pasti. Ya kadang menang match, kadang menang game, kan gak ada yang tahu ya kan. Pokoknya dijamin menang. Tapi ternyata Geek Fam melakukan third pick ke arah One-One. Gua nggak setuju. Enggak. Gua nggak setuju, kenapa? Mahal. Kenapa gue bilang mahal? Banyak banget hero yang lebih baik untuk di-secure dibandingkan One-One. Apalagi Dia ada Benedetta ya. Dia pakai One-One kali ini, itu bisa menjadi salah satu counter dari Arakyoshi. Karena kenapa? Dia pakai One-One di phase yang kedua, bandnya B, ditambah lagi Arakyoshi masih memiliki kesempatan 2 pick dengan 2 band. Iya, ini kayak ngebuka gameplay mereka banget sih. Mereka kayak pengen mainin gameplay yang sama persis dengan menggunakan Yishunshin dan juga dengan menggunakan One-One. Kalau misalkan melihat kayak tadi ya kan, kalau misalkan tadi kita ngeliat Roger, dan sekarang ada kemungkinan Arakyoshi bakal melakukan band juga. Bisa jadi ke arah Yishunshin tadi yang seperti aku bilang. Kita menutup kemungkinan One-One Yishunshin atau bahkan Roger. Kalau Roger sih sebenarnya yang tadi aku bilang juga Arakyoshi bisa aja mainin ke arah Harit. Karena mereka masih punya 2 hero yang nanti bakal di-pick. Dan juga 1 hero yang bakal di-ban dari Geek Farm. Atau ini menurut kalau misalnya aku bilang ini sebagai suatu jebakan dalam tanda kutip, bahwa kita memprediksi bahwa adanya One-One yang di-pick, Roger yang nanti akan di-ban, dan juga atau mungkin nanti ada hero lain yang akan di-ban oleh RRQ Hoshi dari marksman-nya. Tapi sebenarnya mereka mempunyai senjata rahasia seperti Lancelot misalnya. Mahal. Oh, tetap mahal. Karena gini, bukan masalah dia punya senjata rahasia atau apa, tapi gimana caranya dari arah Kihoshi ini mengcounter balik strategi dimiliki Geek Farm. Ini kalau misalkan Yishunshin-nya di-ban sama Arakyoshi Hoshi sih habis harusnya. Habis ya. Habis sih. Full Dan hero-nya. lihat Rogernya. Dari Rogernya udah diamanin. Maksudnya ini full hero yang apa ya, hyper jungler yang efektif ya untuk sementara. Yang kuat. Yang kuat untuk sementara. Tier atasnya Yang lah. farming pattern-nya persis kayak Cloud. Iya. Nah, itu dia Ini kenapa dia aku nih. bilang mahal banget. Way better dia ke arah Roger. Roger, karena gini, mungkin kalau dia pakai Roger atau nggak dia pakai apa, sampingnya tuh masih bisa menyesuaikan yang lain. Kalau One-One-nya diambil, atau nggak One-One-nya di-ban. Tapi dia lebih milih untuk mengambil One-One terlebih dahulu dibanding Roger. Dan ternyata band terakhir dari tim Geek Fam ke arah Alice. Dia sadar banget Alice yang tadi belum works. Jadi bakal mencoba untuk kedua kalinya, dia nggak mau. Kalau Araki mencoba untuk kedua kalinya, kemungkinan besar akan berhasil. Ya, karena scaling damage dari Alice juga kita tahu sendiri magical damage yang sangat mematikan di late game. Dan kalau misalkan untuk ke arah One-One ditempel, Needle of Flowers-nya akan useless. Dan Hayabusa menjadi pilihan. Apa yang bakal diambil dari tim Araki Hoshi kalau kayak gini, Be? Yishunshin ya? Bukan, Araki Hoshi. Iya, Araki Hoshi. Araki Hoshi Karena sebenarnya dia ngamanin Hayabusa. dia bakal nungguin dulu sih sebenarnya untuk pick yang selanjutnya ini. Kalau misalkan Geek Farm di sini mau mainin Kagura lagi, aku sih nggak tahu kenapa mikir Luoyi juga oke. Loi. Setuju. Nggak tahu kenapa kayak Akai Luoyi itu kayak
langsung di dispersion rotation, ketumpuk jadi satu kena 1000 pounder, buyar. Secara nggak langsung ini, low-nya itu dipok terus. Dipok terus. Low-nya dipok terus, kayak akainya dipok Akai. terus, nggak peduli apapun yang terjadi, kayak ya udah lu mau loncat sini, gue pok. Nah kan Kagura di pick. Gue low sih be, tetap. bukan maksudnya Kagura Jauhead, kombonya Gifam. Iya. Iya, kalau ini Luoi ini oke banget malah. Loi Akai. Oke. Loi Akai. Loi Akai. Dan last pick dari Geek Fam KB? Yishun Sin. Dari Geek kan? Iya. Yes, Yes, gue juga YSS. Iya, Yisun Sin. Sama-sama. Kan tadi kan kami bilang kalau misalkan Roger Yisun Sin bandnya Ararkyoshi udah secure banget, tapi ternyata mereka melakukan band terhadap Hayabusa. Wow. Oh, bentar. Ada shadow pick nih Uranus. Sebenarnya gini, Loi. kayaknya power Geek Fam dengan YSS-nya itu mereka itu lebih mending ketemu YSS dibanding Roger. Mungkin dia nggak mau snowballing, ngerti gak? Iya, nggak mau Roger tuh snowballing. ya marksman. Menurut gue marksman tertebel gak sih Roger? Karena kan dia sama Iya. Vector. Punya durability dari Dibanding- transformnya itu. Dibandingkan benar. yang lain. Oh, kalau Brody kecuali kan itemnya beda ya. Ya, beda. Kasusnya beda ya. Pengecualian ya. Iya. Kecualian lah, special case kalau yang Maksudnya itu. ability basic sebelum item. Roger iya. itu paling tebel menurut gua. Ya tapi balik lagi di sini kita sudah mengamankan Luoi dan Oh, Lancelot. malah ini yang nggak di-expect Ji. Malah ini yang nggak di-expect. Ini Lancelot. tadi sempat gue bilang sih sebenarnya ketika Roger ataupun nanti Yishun yang di band kayaknya bakal ada Lancelot ya. Tapi walaupun ternyata Hayabusa dan Roger tetap Lancelot yang di pick. Oh, tapi tetap Remember YSS, sih, iya Tetap sama. YSS kenapa? Karena dia punya Traceless. Kalau misalkan Lancelot mau nggak mau dia harus main agresif, tapi Yes. lawannya adalah Luoi. Luoi. Dari Finn ini tahu sendiri kan, ini pusat gravitasi. Water cuy. dispenser, bro. Water dispenser. Tinggal pilih kalau loinya mau air panas, air hangat. Air panas yang hitam, air panas yang hitam, air dingin yang putih. Air dingin yang putih, Air benar panas, air makanya. hangat apa bedanya, Oji? Tapi permasalahannya ya Ji ya, yang seperti yang aku bilang tadi, ketika Luoi-nya sudah diamankan terlebih dahulu, ini kalau misalkan playstyle-nya masih sama persis, mereka nggak bisa. Mereka harus ubah sedikit dengan gameplay yang lebih dia pick off, tapi Jauhead-nya harus lebih aktif sama Freeze. Yes, Jauhead Tempel. juga harus pas. Kalau tadi kan Karena Freeze-nya sendiri udah ditinggalin, kalau ini harus ditempel. Singkat aja dari Oji dan KB, gua RRQ or GFM. lebih ke arah anarki. Iya, di game ketiga sama. Oke, RRQ semua dari para caster. Oke, kita bakal langsung masuk saja ke game yang ketiga kali ini. Apakah Hierarchy akan membalikan kemenangan mereka ataukah dari tim Geek Fam yang epic comeback seperti BTR dan juga tadi ya? Iya, seperti game antara Betar dan juga Genflix. Aerowolf. Oh, Tapi kayaknya bakal sengit banget di pertandingan hari ini. Semuanya 3 match seru banget nemenin kalian Bentar. di Jumat malam hari ini. Dan jangan lupa besok masih ada juga MPL dari hari Sabtu dan juga Minggu. Oh my god, Jauhead dari Zones bagus banget. Gak ada yang ngira kalau dia berhasil mendapatkan 1 buah orange buff dari seorang Albert. Wow. Tapi untungnya Albert berhasil mendapatkan 1 buah powerful buff terlebih dahulu. Dan R7 bakal lebih di GB dulu. Iya, ada Nih, game pause. R7-nya beda nih. Kayaknya R7-nya bakal lebih di GB karena dia menggunakan Benedetta dan posisinya di gold lane lagi. Di God Lane. R7 itu kan offlaner. Tapi Iya. kali ini bakal coba diganti ke arah gold laner. Berarti Gio. Uranusnya akan menjadi ngisi XP lane gak sih? Iya, dan itu akan dimainkan oleh seorang Whiskey. Iya, ini sebenarnya agak tricky juga menurut aku. Karena kalau kita lihat sendiri Benedetta harus berhadapan dengan seorang Wen di early. Jujur, Benedetta gue. Benedetta. Gue Benedetta di early ya. Jauh sih. Benedetta. Kalau early pokingnya Benedetta lebih sering. Iya, Wah, tapi harus sabar sih. harus sabar. Nah itu maksudku. Kalau misalnya dari Wen-Wen bisa menjaga jarak dengan baik dan benar, aku rasa ini yang bisa merubah keadaan juga. Sama jangan lupa kalian semua buat yang mau kirim-kirim salam, mumpung lagi ada sedikit technical issue, kemungkinan besar kita bisa bacakan. Jangan Yap. lupa untuk kirim ke KBGGWP, Gio Joshua, Ranger Emas, dan di bahasa Inggris juga ada kakak-kakak kita, yaitu kakak Wawa, ada Cimomo, dan juga ada Thalia. Ini Betul. pengecualian yang cukup menarik ya kakak Wawa itu. Kenapa sih? Masih muda loh dia kayaknya dengan ping-pingnya dia tuh. Iya, masih muda. Cuma Jiwanya muda. Jiwanya. Usianya Iya. jangan diomongin karena kita bakal langsung masuk ke dalam in-game. Tentunya masih di Geek Fam versus Hierarchy Hoshi sebagai tim tuan rumah. Yap. Akankah Geek Fam memantapkan dirinya dengan kemenangan 2-1 atau Hierarchy Hoshi akan membalikan keadaan Gio Joshua? Iya. Apakah RRQ masih bisa menunjukkan kualitasnya sebagai sang juara bertahan paling kuat di Indonesia, atau Geek Fam bisa merubah perspektif itu di mata masyarakat? Yang kali ini kita udah lihat Zones saling berhadapan dengan Psycho. Yang kali ini Psycho menggunakan akainya kembali seperti di game pertama tadi,
yang luar biasa Akai dengan Flicker tentunya dan juga Hurricane Dance yang akan kita tunggu bersama-sama saudara Oji. Iya, bukan hanya itu aja. Ternyata dari game Geek Fam, mereka masih dengan meta yang sama. Dengan agresivitas cukup tinggi dari Geek Fam yang cukup mengagetkan untuk gue pribadi. Gue benar-benar kaget banget Geek Fam bermain seperti ini dan konsisten di 3 game. Ya. Dan itu yang harusnya dilakukan oleh tim-tim lain yang misalnya mereka gak takut siapapun lawannya itu. Iya. Jangan ada sampai buff nama. Dan bahkan Finn seperti yang gue bilang, Udah dia mulai. punya dendam pribadi kayaknya dari Fritz ini karena seorang Finn. Dia akan menunjukkan kapabilitasnya sebagai salah satu support terbaik yang hadir di FPS 17 Gio. Benar banget, dan turtle yang pertama sudah di tengah-tengah line of dan bisa diamankan oleh BBW dengan Lancelotnya. Kali ini Albert sedang berusaha menggunakan segala kemampuannya untuk mendapatkan purple buff. Tapi sementara itu kalau kita lihat R7 masuk dengan roamingnya ke arah mid. Sudah mulai ada serangan mencoba untuk melakukan Hurricane Dash tapi ternyata belum mendapatkan timing dan ternyata first blood diamankan oleh seorang Kagura Freeze. Yes, first ball didapatkan karena sudah di counter oleh seorang Psycho. Psycho kali ini juga masih level 3, belum punya Hurricane Dance. Mungkin punya Hurricane Dance kali dia akan sedikit aman ya. Iya. Dia nggak bakal terburu-buru kayak ini. Benar-benar. Kalau misalnya tadi udah punya Hurricane Dance mungkin akan berbeda kasusnya. Dan kalau kita lihat sekarang Baby Sepertinya sudah mengamankan dirinya ke arah orange buff dan kali ini dari segi item. Dari Cloudnya sendiri sudah ada Nipple Blade dan coba mengarah ke Demon Hunter Sword dengan ada Benedetta juga dengan Warrior Boots-nya dan segera mengarah ke arah Bloodlust. Seperti juga dari Bloodlust emang early seperti ini emang cukup lumayan memberikan perlawanan. Ada Blazing Blade yang Oh dikeluarkan my oleh god, seorang Blazing Albert. Blade-nya gak berhasil mendapatkan para seorang Freeze tapi dilempar ke belakang dan Albertnya berhasil ditumbangkan. Malah kerugian yang cukup banyak untuk hierarki Hoshi Gio. Iya, Hurricane Dance itu barusan. Di saat ini Albert lagi-lagi terpick off di early game. Satu terpick off, ingat jungler agak sedikit lama dari seorang Albert. Mungkin untuk farming seperti di game yang sebelumnya. Benedetta milih untuk ke final ball ke arah belakang. Ada maka menjadi pilihan kali ini. Ada Baby beta juga ke arah belakang. Dan bro, coba untuk mendapatkan Psycho akan menjadi pilihan. Gak peduli apapun yang terjadi. Ternyata Geek Fam berubah haluan. Mungkin tadi Finn, sekarang Psycho. Itu dia Psycho karena dengan akainya di match pertama tadi di game pertama emang menjadi bulan-bulanan bukan menjadi bulan-bulanan menjadi momok bagi tim Geek Fam dan kali ini benar-benar menjadi orang yang harus di lock banget bantu. Kita lihat benar Psycho selalu menjadi target Udah dari gue Geek Fam. bilang. Kali ini ganti targetnya. Iya. Finn sudah nggak peduli lagi ke arah Finn, tapi lebih memilih ke arah Psycho. Pisiko bakal menjadi benar-benar bulan-bulanan karena di game yang pertama dia luar biasa dengan seorang akainya. Babi lebih sabar terlebih dahulu. Kali ini Babi juga retribusinya ada. Oke, retribusinya ada. Dan nggak mungkin untuk dicolong oleh seorang Albert yang berada di posisi bottom lane. Dan Albert kemungkinan besar bakal coba untuk mencolong purple buff Finn, mengganggu pergerakan hero top lane. Kayaknya ada memilih untuk lebih sabar untuk farmingnya. Iya, ada Psycho yang diejector oleh seorang Zeus dan kali ini masih mencoba untuk melakukan rotasi dari mid ambushnya menuju ke arah bottom lane. Oke, tapi kali ini kita lihat para permainan dari RRQ. Mereka masih bertahan, sedangkan Adam kayaknya sudah berada di 3.000 gold. Dan L7 bakal mencoba untuk mencuri posisi satunya. Dari bottom lane, Whisking masih ada Purify dan masih berhasil untuk kabur. Di arah top lane masih mau lebih dari R7. Dan Eye belum dikeluarkan, hanya Dash saja yang dikeluarkan oleh seorang R7. Iya, karena kalau kita lihat dari sekarang dilakukan oleh seorang Finn ya, masih belum mau ngambil inisiatif penyerangan terlebih dahulu ya. Betul banget, Semarang betul. Kali ini para pemain dari tim RRQ Blazing duet di arah mid lane hanya untuk eliminir seorang Albert. Lebih sabar terlebih dahulu. Baby mengambil usaha demi seorang Albert. Renty juga masih bertahan. Ada satu body dispersion dan juga rotation membuat seorang Zoom terkena damage cukup banyak. Finn pertukaran cukup adil kayaknya dan satu wall flame shot almost is never enough. Iya, hampir memang tidak pernah cukup untuk mendapatkan satu kill terhadap lawan-lawan. Dan kalau kita lihat sekarang udah ada Adam yang mengambil objektif gaming ke arah gold buff ya. Dan kali ini Albert ini sebenarnya agak cukup berat ya bagi Albert karena seorang Psycho menjadi target dari tim Geek Fam. Otomatis Albert harus mencari cara untuk bisa survive tanpa adanya seorang Psycho. Menurut Profesor KB bagaimana? Kalau aku sih melihatnya gimana mereka mencoba untuk bermain pelan-pelan ini sih, pelan-pelan kiting sih dari RRQ Hoshi. Kalau misalkan emang mereka mau mengembalikan keadaan, main bush adalah jawabannya. Tapi balik lagi, Geek Fam ini punya freeze. Freeze ini akan selalu ngecek bushnya. Itu poin yang sangat-sangat
apa ya, bisa dimaksimalkan banget bagi tim Gifam di game yang ketiga. Seven, hati-hati ternyata Vin yang dilempar ke arah sana ejectanya. Asal Bubble belum dikeluarkan. Rotation dan juga dispersion sudah dikeluarkan. Vin setengah darah dan bakal di cover habis-habisan oleh para pemain dari tim Hierarchy Oshi di arah top lane. Gak jadi untuk mendapatkan satu buat Tartem. Albert setengah darah tarik dan ternyata seperempat ini bakalkan dia bertahan. Harusnya bisa bertahan. Coba dikejar, nggak peduli. Albert mau kemana, nggak bisa pulang langsung dari duet. Ternyata Albert salah jalan. Nggak boleh pulang, maunya digoyang. Nggak boleh pulang dan ternyata Weekend Dance nggak berhasil mendapatkan seorang Adam. Langsung ada cross mountain ke arah belakang. Mencoba di cover tapi sepertinya Adam harus ditumpahkan. Akhirnya Adam diamankan oleh tim Hierarchy Oshi di arah top lane tapi harus memerlukan 3 bantuan. Bener banget, 3 untuk melawan 1 orang. Dan sedangkan kalau kita lihat dari BW tadi sudah mencoba untuk mengambil objektif ke arah Turtle, tapi ternyata agak sulit untuk bagi tim Geek Fam mencoba mengambil Turtle. Tapi kali ini adalah momentum yang bagus untuk mengambil Turtle menurut aku. Tapi di situ ada Psycho dan juga Baby yang mencoba mengambil powerful buff milik seorang Albert. Dihindari dengan satu buah yang overturn dan diamankan oleh seorang Loyfin. Bakal coba dihindari dengan flee-nya tapi ternyata nasib belum beruntung karena seorang Freeze. Betul Shosen ke arah belakang, gak memberikan damage terhadap seorang R7, masih bisa di-immune. Babiu masih coba untuk head to head menawat orang R7. R7 kepentok kali ini menuju ke arah Tatep. Ada satu buah hurricane yang dikeluarkan Blazing Duel dengan satu bar retribution diamankan oleh seorang Babiu. Babiu permainan yang luar biasa menuju ke arah seorang Albert. Gak berapa terjadi tapi ternyata akhirnya yang diamankan seorang Whiskey. Babiu udah berhasil mendapatkan Turtle, masih mencoba untuk masuk tapi ternyata benar, lagi-lagi birahi membunuhmu. Bener banget, nafsu benar-benar membunuhmu. Dan kalau kita lihat dari R7 sudah langsung mengambil objektif ke arah top lane-nya, mendapatkan outer turret yang pertama di top lane dan ada Redvi yang mencoba untuk menghadang. Tadi Paku itu sebenarnya rotasi cukup jauh ya Oji. Ya. Dia dari bottom lane tiba-tiba udah sekarang udah di atas, jauh banget jalannya. Jauh banget jalannya dan Albert bakal coba untuk mendapatkan satu buah turret dari bottom lane. Lihat siapa yang mencoba dilempar Albert ke atas tapi ternyata nggak berhasil memilih core Psycho lagi-lagi dengan Southern Powder bersama dengan flickernya. Transformation telah dikeluarkan, Psycho bakal ditumbangkan. Masih ada satu titik tambahan dari seorang Adam. Ada ternyata nggak bisa memberikan damage dengan cukup banyak, bahkan di situ Albert yang berada di posisi yang diuntukkan. Satu hit terakhir nggak berhasil digapai oleh tim Hierarchy Oshi. Rebatan oleh sedangkan Frieza menuju ke arah seorang Finn, tapi Finn membalikan keadaan dan bahkan jebating untuk seorang Frieza. Itu sebenarnya yang dilakukan oleh Freeze itu harusnya gak perlu ya Oji. Tapi diam-diam Paku itu bisa mendapatkan Albert kali ini tanpa diduga-duga. Sekali lagi range dan benar-benar jauh banget rotasi dari top menuju ke bottom lane. Itu untuk mendapatkan definisi satu kill. tiba-tiba cinta datang kepadaku. Definisi turun gunung itu. Turun Iya. gunung, bro. Turun gunung bener, dari tiba-tiba dia ada di bottom lane untuk menghajat. Tapi aku concern banget sama Vince yang dari tadi emang bener-bener diincar sama seorang Freeze. Cuma kita tahu sendiri bahwa Finn ini memiliki absorb damage dari dispersion. Yes. Sehingga hal tersebutlah yang membuat kesulitan untuk cari Last ball option telah dikeluarkan menuju ke arah R7 harus tumbangkan ada ejector dan diamankan oleh seorang Adal. 3 player langsung mengamankan seorang R7 di arah mid lane. Meanwhile Frieza masih sabar menunggu momentum, tapi lihat Redvi menuju ke arah seorang Pisiko bakal coba ditonjok dan pandanya memilih untuk mundur terlebih dahulu dengan Thousand Pounder. Ditampol jab, di uppercut, the knockout strike memiliki damage yang cukup besar dan bahkan seorang Pisiko sendiri harus mundur. Profesor Retribution diamankan, Fabio hanya terlalu offset dan maka blessing duet diamankan seorang Albert. Albert akan mendapatkan 2 poin tambahan kali ini di arah bottom lane. What a play, sang baby alien menunjukkan taringnya dan Frieza pun menjadi pilihan dari para pemain dari tim Hierarchy Oshi di arah belakang sana. Iconic setelah dikeluarkan dan lihat Frieza-nya tumbang, 3 player humbang dan tandanya Bapak Lord yang terhormat terbebas kali ini bakal bisa diamankan oleh tim Hierarchy Oshi. Betul sekali, dan Lord yang udah hadir di tengah-tengah kita akan segera dijadikan objektif pertama dari Hierarchy Oshi. Sebelumnya Albert mencoba untuk mengambil dulu purple buff dari Gifem dan mengambil objektif ke arah mid-nya terlebih dahulu. NOD juga diamankan oleh seorang Loi tentunya. Dan kalau kita lihat ini benar-benar suatu hal yang gak expect banget, karena aku rasa Renvia harus tadi yang biasanya dia melakukan rotasi, ini tidak melakukan rotasi seperti biasanya. Dan tadi seorang Lancelot dari Baby Wheat benar-benar offset banget untuk mengambil atau menyolong red buff atau juga orange buff milik seorang Albert. Oke, dan ini adalah sneak time. Hey. Jika dapat memenangkan pertandingan ini akan menjadi kemenangan pertama Gifem atas Hierarchy Oshi di MPL Indonesia. Wow, mari kita doakan yang terbaik untuk kedua tim yang sedang bertanding kali ini, karena menang atau kalah itu adalah hal yang sangat biasa di turnamen-turnamen. Iya, tapi itu cukup
suatu kebanggaan sih memenangkan Ark Yoshi. Pasti. Tapi lihat Lowy-nya dengan 3 player dari tim Ark Yoshi langsung badan. Crash Volteng yang cukup baik tapi juga seorang Albert Bill untuk mundur. Tampakkan Saiko-nya menyelamatkan seorang Adam. Kali ini Sus di garis depan akan dilempar Vinanta Bobo. Tapi masih ada Flicker di sana. Frieza dengan Flash sudah nggak berhasil mendapatkan siapapun. Ada Troll Offset nggak punya satu buah Crash Volteng. Tapi kasih yang miss dari seorang Baby. Baby harus mundur. Dengan satu buah punchernya nggak berhasil ngapa-ngapain. Dan ini adalah blunder yang lakukan oleh tim Geekfam. Geekfam, what are you doing, brother? Tapi sebenarnya tadi itu ada key moment yang bagus sekali ya ketika tadi rame-rame pada pindah ke atas. Sebenarnya di situ momen yang bagus sekali Oh ketika my god, Hurricane Dance berhasil mencapai seorang Renvi. Renvi masih bisa bertahan, masih ada kenakan strike dan masih bisa cover ke arah belakang. Tapi kali ini Bapak Lord yang terhormat yang sudah di essence akan diamankan oleh tim Ark Yoshi tanpa ada kontes sama sekali. betul sekali karena banyak sekali yang sudah harus menunggu respawn terlebih dahulu. 3 player dari Geekfam harus berpulang dan kali ini tinggal menunggu datangnya Bapak Lord yang terhormat. Kalau kita lihat sudah ada item yang akan dibahas oleh Bapak Profesor KB. Entah kenapa Immortal langsung jadi jawaban dari Albert ketika dia tahu bahwa dari tadi teamfight selalu berlangsung dan bahkan Albert ini sering menjadi target utama dari teman-teman Geekfam. I don't know what happened, bener banget di arah top lane tadi ketika tiba-tiba Adam udah crossbow off tank, tapi ternyata masih dikejar. Kenapa? Iya, kenapa? Padahal itu udah satu-satunya momen di mana dia bisa selamat dari 4 hero sekaligus. Yang nyelamatin Ya. bahkan tau gak? Benar, Psycho. Psycho-nya yang nyelamatin. Dan ini bisa dibilang ini kalau cewek udah dibalas Oka doang tapi masih di chat tiap harinya. Yes, benar-benar masih Bisa gitu ya? dipaksakan. Tapi di arah mid lane Bapak Lord terhormat sudah loncat ke sana. Ada Lowy di belakang saya dengan final blow-nya. Psycho berhasil mendapat satu, dua, shoot bahkan hilang kali ini di arah mid lane. Frieza menuju ke arah seorang pin apapun yang terjadi tapi dikabar dengan seorang Albert. 2 player sudah hilang dari Geekfam ID. Benar-benar melakukan blunder tadi. Ini berdampak cukup parah di arah late game-nya. Iya, 2 turret terakhir sudah bisa diamankan oleh tim Anarki Hoshi dan kali ini Renvi yang mencoba menghajar satu player di situ. Tapi tidak mungkin terjadi saudara-saudara sekalian. Bakal dipasangkan oleh seorang Adam. Ada pula Sumbang. Tersisa seorang Baby. Dan kali ini akan menjadi bencana untuk Geekfam ID. Anarki Hoshi mendapatkan kemenangan 2-1. Rico tas. Kalau kata Bung Koret di arah sana. Anarki Hoshi melakukan comeback. Satu comeback yang didapatkan atas blunder dari Geekfam ID. Iya, benar-benar pertandingan yang membuat kita melihat kualitas terbaik dari Anarki Hoshi. 2-1. Luar biasa banget. Psycho yang tadinya di awal-awal menjadi bulan-bulanan tapi bisa dibalikan keadaannya Bapak Profesor KB. Ya, entah kenapa aku melihat juga tadi sebenarnya satu momen yang aku masih bertanya-tanya sih, kenapa mereka harus maju satu-satu kayak gitu? Maksudku, dalam momen kayak gitu sebenarnya mereka bisa setup pun. Like a